malam hari ini adalah episode yang ke-24. 2 tahun sudah Komite Sastra Sompilan memberikan diskusi, memberikan pertunjukan, berbagi ilmu dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa buat kita semua. Jadi saya rasa Sastra Sompilan adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi ketika kita ingin belajar apa itu sastra, tempat yang tepat untuk melihat pertunjukan sastra yang sebenar-benarnya. Tepuk tangan untuk Sastra Sompilan. Tidak perlu berpanjang-panjang, saya mohon kepada Ibu Rina Nikandaru untuk opening acara kita. Kita sambut Ibu Rina. Sastra Sompilan Lesson 12 bahwa kilas balik ya. Sastra ini hadir memberi warna kehidupan menjadi peradaban. Karena susastra, keindahan merupakan buah pikiran yang dituliskan dengan aksara yang indah, yang imajinasi yang dituang penuh perasaan dan mampu dalam acara-acara sastra mengadu emosi setiap insan yang membacanya. Tentu tema kali ini adalah sastra lakon berpacu pada itu. Menulis sastra lakon tentu dibutuhkan sebuah bakat dan kemampuan berbahasa, di samping menguasai semiotik dalam mengolah metafora, keanekaragaman, aneka macam bentuk kehidupan. Banyak sastrawan besar hadir di bumi atau sastrawan yang kita undang di Sastra Sompilan 12, tapi tentu yang lebih penting adalah perubahan sastra dengan teknologi yang terpacu menuju keperadaban dan kemajuan teknologi milenial. Sastra Sompilan 12 hadir sebagai bagian dinamika kesusastraan di Jogja khususnya, dan semoga berpengaruh dengan YouTube yang sudah tersebar di nasional ya, khususnya Yogyakarta. Semoga memberi warna dan setelah COVID-19 ini berlalu, semoga tambah wawasan dan ide-ide inovasi yang baru. Dengan mengkhususkan berbagai kajian diskusi dan pertunjukan panggung sebagai bagian dari visi komunitas Asdrawi yang berdisiplin seni drama dan film pada waktu itu, ketika kuliah mahasiswa masih aktif, Sastra Sompilan 12 melakukan acara sastra yang bisa dinikmati lebih menarik dari segi visual, desain komunikasi visual. Di episode kali ini, episode 24, Sastra Lakon, Mas Giri Wahono Mowocipto ini dahsyat dinama, mungkin semacam ala kawah Chandra di muka Asdrawi dihidupkan kembali. Sekian, selamat berapresiasi. Terima kasih, selamat malam. Matur suwun Mbak Rina. Itu tadi adalah urutan-urutan tema. 24 kali kita mengadakan malam sastra Sompilan di sini. Jadi tema-temanya tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Rina, berikut juga dengan narasumber-narasumber yang luar biasa yang kami undang ke sini. Next time, sepertinya ini di sini ada tokoh juga, Mas Joko Santoso. Ini luar biasa juga karyanya. Next time Mas Joko juga harus ada di sini. Kita gali beliau ya, kita kuliti beliau. Wahyono Giri. Sekarang namanya ada Ki. Apa saya yang baru tahu bahwa di situ ada Ki? Ki itu apa namanya, gelar tertinggi, bahkan lebih tinggi dari profesor kalau menurut saya. Bener kan Mas ya? Lebih tinggi dari profesor, itu luar biasa. Nanti kita akan gali seperti apa beliau gitu. Sebelumnya kita lihat dulu Teater Bocah. Ini asuhannya Mas Giri juga. Ini untuk membuktikan ini Mas Giri layak di sini. Ini kenapa gitu. Kita panggil Teater Bocah. Ada Adik Naura. Siapa saja nanti akan main, monggo. Teater Bocah Yogyakarta. Kita tidak bisa diam seperti ini. Terus
Kita harus bersikap. Terus? Kita tidak bisa membiarkan Mbok Sirni senanya seperti itu. Terus? Kita harus mencari cara agar Timbul Mas, anak jadinya itu pergi dari desa ini. Terus? Terus Mbah Mukui enak saja sudah berpikir keras, kamu malah terus. Loh, berpikir keras apa? Menurutmu, apa yang kau katakan tadi itu merupakan sesuatu yang cerdas, lantas bisa dikatakan suatu hasil pemikiran keras? Iya. Menurutmu, apa yang kau katakan tadi itu merupakan satu bentuk nyata dari sebuah keputusan? Iya. Menurutmu, usulan untuk berpikir keras itu merupakan sesuatu yang nyata? Iya. Ya, Mbah Mukui. Lah kok mbahmu? Sekarang sudah terbukti toh dengan apa yang kau katakan tadi itu, dengan berpikir keras itu, sesuatu yang belum nyata, sesuatu yang belum jelas jenisnya. Lama-lama aku bosan ngomong sama kamu. Kamu tuh cuma orang desa, parti. Wong desa saja kok gaya. Sok pakai logika, sok gaya. Dia dikira cerdas itu. Delay. Loh, aku itu memang wong desa kok. Justru kamu itu yang sok modern, omongannya lalu ngawur, tanpa dipikir dulu, tanpa dilakukan dulu, waton rotos, neng bos. Ngawur saja. Siapa yang mau bos? Lah itu tadi loh, berpikir-pikir terus-menerus, berpikir keras, dan lama-lama ujung-ujungnya cuma usul. Kita harus berpikir. Selama ini kita sudah berpikir, apa yang kita lakukan itu sudah berpikir. Sekarang ini kita ini sudah mencari cara yang paling tepat untuk bisa mengusir Mbok Sirni itu atau membuang anaknya Timun Mas itu. Terus? Ya kita ini sudah mencari toh. Terus? Ya kita harus bersikap. Terus? Terus, Mbah Mukui, kita ini merupakan warga desa yang dituakan di antara seluruh rakyat desa di sini. Makanya kitalah yang mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan cara untuk bisa mengusir Mbok Sirni itu. Kok bisa? Walah, Salrajo, sudah menjadi kewajiban kita toh selaku warga desa yang dituakan di desa ini untuk bisa menyelesaikan setiap masalah. Oh, kok malah gak enak ya jadi orang yang dituakan? Alah, kalau nggak enak jadi warga desa yang dituakan, ya sana pulang saja ke rumahmu. Namun bebek yang nggak jelek, nilainya jangkrik sana. Rasa hawa. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang berpikir toh ya. Dari tadi aku ini sudah berpikir. Berpikir kok ngomong terus. Mana tidak boleh berpikir sambil ngomong. Mana ada otaknya sudah berpikir, tapi mulutnya sambil bicara. Nah itu orang-orang pintar itu kalau berpikir sambil berbicara. Bok. Pegawai di padepokan itu kalau berpikir sambil Sudah. terus kalau sudah itu Diam. Kenapa dari tadi cuma diam? katamu kita tadi harus berpikir. Ya, tapi kan tidak diam terus-terusan toh. Berarti tidak berpikir toh. Ya, tapi kan tidak dengan diam terus-menerus. Tiba-tiba kamu bicara. Aku tadi tiba-tiba bicara karena diammu itu terlalu lama. Katamu kalau berpikir harus diam. Ya, tapi kan tidak diam terus-terusan toh. Kan sedang berpikir. Sudah. Susah ngomong dengan orang yang pikirannya sok modern, gayanya sok modern, pikirannya masih tradisional. Lebih susah lagi ngomong sama orang desa. Sok pakai logika, sok gaya, sok modern. Dasar. Usirnya dan semua sudah datang.
Ini memang waktu yang tepat untuk mengusir mereka. Masih belum yakin tentang Mas Giri, karena saya tak tahunya dia itu orang teater, ya kan? Dia orang teater. Saya ketika Mbak Rina bilang, Mas Giri itu kita kuliti aja, kita gali dia. Dia orang sastra, pendidikannya sarjana sastra juga, karyanya banyak juga. Ternyata dia menulis skenario, judulnya banyak. Dia menulis naskah lakon juga banyak, dan dia juga menulis antologi puisi. Dia juga menulis ini, lelaki pengabar duka kumpulan cerpen. Saya masih penasaran, sebelum nanti kita diskusi, saya ingin membacakan sedikit yang paling pendek untuk membuktikan pada kita semua bahwa dia adalah seorang penulis yang hebat, sehingga kita tidak berguru pada orang yang tersesat. Saya akan membacakan cerpen beliau yang pendek, judulnya Patung. Kartosamingun tiba-tiba terpaku ketika langkahnya mentok pada sebuah pagar monumen. Matanya yang spontan melihat patung pada monumen itu kini tak bisa dikedipkan. Bayangannya tiba-tiba mengembara ke masa revolusi ketika ia dipermak musuh gara-gara seorang kawannya menjual suara untuk mencari selamat. Bayang-bayang wajah kawannya yang berkhianat itu tiba-tiba jadi jelas, dan ternyata mirip wajah patung pahlawan itu. Tapi tiba-tiba lamunannya buyar ketika suara menggelegar menyentak telinganya. Gelandangan keparat, minggir kamu ya! Kepala negara bakal datang kemari untuk meresmikan patung itu. Patung kepala negara? Goblok! Warga negara macam apa kamu hingga tak tahu wajah kepala negara? Kartosamingun tak merespon ucapan laki-laki bersuara mereka. Ia tetap memandang dalam-dalam wajah patung itu. Ia pun jadi menangis. Seseorang telah memberaki sejarah. Begitu bisiknya dalam hati. Ia tidak peduli sama sekali ketika lelaki bersuara menggelegar itu segera menyeret Kartosamingun, kemudian melemparkannya ke dalam truk sampah dan membuangnya ke pinggiran kota. Puisinya bagus, pendek dan mudah dimengerti, dan ini sebenarnya dalam sekali. Oke, sekarang saya yakin dan sangat percaya bahwa beliau malam ini sangat layak untuk kita gurui. Pada tahun 1987 kalau nggak salah, ketika Sinisono sebagai muara perkumpulan para teaterwan Jogja, di situ saya sering membantu ngurusi panggung. Meskipun tanpa diminta, biasanya saya datang sengaja karyawan kami nata panggung. Pada saatnya saya bertemu satu pementasan yang cukup unik, namanya Gendam Tengkorak. Di situ saya pertama kenal Mas Giri, dia aktivis artisan teater waktu itu ya, artisan teater. Kemudian dia menggarap salah satu visual Gendam Tengkorak yang kalau nggak salah itu cerita calon arah atau ya, yang main Mas Bosil Birowo sama Lelo. Dan di situ saya melihat Mas Giri demikian kreatif, dia bisa menciptakan, waktu itu belum ada virtual, belum ada bahasa visual dan teknologi. Dia hanya menggunakan neon blue ultraviolet. Kemudian manusia itu diblebet kapok-kapok kapas itu, lalu muncullah tengkorak yang main dia tengkorak. Tengkorak sama kocek. Itu 87. Ini artinya
Setelah itu saya mengikuti Mas Giri, orangnya sangat spesial, meskipun saya sudah kenal Mas Buntung kakaknya, dia sutradara teater juga, penulis teater, naskah teater. Tapi Mas Giri ini punya ciri khas ngomong kayak kalau dalam istilah dulu itu peternak teater ya. Dulu tuh ada istilah kalau orang-orang yang aktif melatih teater di SMA maupun di mana-mana disebut peternak teater. Itu istilah Nanang Juga Atmato kalau nggak salah, Semero ya. Nah itu kenangan saya terhadap Mas Giri, artinya kalau hari ini saya bertemu Mas Giri, saya kira saya tidak asing dan saya mengikuti sepak terjangnya, terutama di bidang budaya, khususnya teater. Untuk kali ini karena dia lama di teater dan ternyata dia setelah saya baca semua biografinya, kayaknya kalau nggak salah ada 40 lebih naskah lakon dia. Ini sebuah kerja yang produktif. Saya juga menulis naskah teater tapi tidak sebanyak itu karena saya menulis tahun mungkin dapat berapa kalau pas mut-mutan aja. Kalau Mas Giri kayaknya ini menulis teater ini kayak kebutuhan dan kayaknya dia bisa menggarap semua lini anak-anak, lini sosial, lini apa namanya, hampir semuanya dia bisa dan bahasanya sangat Jogja. Jadi bahasa Mas Giri itu naskahnya sangat cair, kemudian bisa menyentuh perasaan perasaan orang yang mengikuti dengan bahasa-bahasa kelokalannya dicampur bahasa modern Indonesia yang kita kalah pentingnya, dan metafornya juga lumayan, kemudian matanya cukup bagus. Tadi saya lihat dua pementasan dua anak yang mentas tadi bahasanya cukup berat meskipun disampaikan sangat cair. Saya tidak bisa begitu. Saya menulis hanya spesifik yang saya sukai, yang sedikit agak sesuai dengan pikiran saya. Tadi Mas Anang bilang rumit, enggak, saya hanya pengen menulis sesuatu yang orang lain tidak menulis dan saya tidak sangat banyak menulis, tapi saya menulis. Saya kira itu pengantar dari saya. Seperti biasa saya akan mulai dari sebuah proses kesenian. Karena bagi kita semua sangat penting untuk mengetahui kenapa seorang itu memilih dunia seni. Itu juga sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Kemudian menukik lagi kenapa dia memilih dunia teater, terutama di sini secara spesifik menulis sastra lakon. Ini juga sebuah pilihan yang saya kira juga semuanya punya latar belakang dan punya persoalan yang bisa kita dengar baik. Kita dengar bersama-sama karena ini menurut saya memberi inspirasi ketika orang memilih dunia tertentu, kemudian diikuti oleh orang yang terinspirasi. Ini juga satu berkah. Inilah kekuatan seni, bahwa seni itu harus bisa memantik dan memancing orang bisa terlibat. Ini saya kira sumbangan seni yang menurut saya luar biasa. Karena disitulah seni hadir di peradaban ini. Saya akan mulai dulu. Mas Giri, mungkin pertanyaan saya agak konyol karena pertanyaannya sangat standar. Tapi saya sebagai orang yang disuruh menjadi moderator, ini pertanyaan standar dari institusi Sastra Sompilan. Kenapa Mas Giri memilih dunia teater, terutama penulisan sastra lakon? Barangkali perlu kita dengar sama-sama karena ini juga melandasi pertanyaan selanjutnya. Moga Mas Giri. Oke, baik. Sebenarnya saya dari awal tidak pernah berpikir saya akan menulis naskah lakon karena panjang, naskah lakon paling panjang bisa sekitar 30 halaman, 40 halaman, 50 halaman, jadi berat bagi saya. Itu awalnya. Saya mengawali karya itu dengan puisi sebenarnya. Saya SMA itu berkali-kali juara puisi saya itu. Bahkan kalau di tahun 80-an itu ada pengadilan puisi itu saya yang bikin di Pendopo Taman Solo itu. Kemudian di Malioboro itu ada Malam Sastra Malioboro itu saya bikin acara rutin. Namun menulis puisi bagi saya sangat berat meskipun pendek. Lebih berat dari menulis lakon yang 50 halaman, 40 halaman. Dan bencana terbesar bagi saya itu justru ketika saya masuk ke jurusan sastra Indonesia itu. Saya dulu betul nulis puisi terus begitu masuk jurusan sastra saya tahu teori. Saya ngerti bagaimana Reni Ulang Sibarun, bagaimana Abraham, bagaimana tokoh-tokoh sastra yang hebat itu kemudian membuat teori penulisan sastra. Kemudian saya ada mata kuliah kritik sastra dan sebagainya. Saya jadi bencana besar buat saya karena saya jadi tahu kesalahan saya. Berarti selama ini saya itu salah besar nulis puisi, itu menurut teori saya. Akhirnya saya tidak pernah lagi nulis puisi dan saya tidak melanjutkan itu karena banyak tokoh-tokoh sastrawan puisi yang sudah besar, saya nggak akan bisa kalahkan.
Saya tidak, sampai kapanpun saya tidak akan mengalahkan Habib Salat kalau menurut saya. Saya tidak akan bisa mengalahkan Mas Iman, itu teman sekamar saya, Iman bisa musawar dulu, gitu. Nggak mungkin, karena dasar puisinya. Dan sampai kapanpun saya nggak akan mengalahkan, meskipun saya SMA itu juara terus. Saya juara itu karena jurinya Ragil Suwarno Ragil Mati Almarhum, dan kebetulan dia suka dengan model-model puisi saya. Puisi saya kan model-model puisi Baradai, puisi yang bercerita gitu. Saya menang terus, saya tahu kan Yuni Mas Warno saya masih menang. Nah, sejak saya kuliah saya jarang nulis. Dan yang lebih penting bahwa nulis puisi itu ternyata honornya kecil. Masuk ke dalam di koran itu paling kecil itu puisi, paling bilang 5.000. Kalau cerpen bisa 20.000, 25.000. Tahun berapa itu? Tahun 80-an itu 5.000 paling di Renas ini korannya Renas. Saya SMP itu sudah nulis di koran Gatot Kaca, di suplemennya KR itu namanya koran kaca ya, Gatot Kaca. Sama Mas Mulyadi Adi Susupo saya itu diundang untuk nulis tokoh-tokoh internasional. Misalnya penemu pesawat, penemu listrik dan sebagainya. Saya itu nulis itu, biografi mereka gitu. Mas Mulyadi itu memberi ruang pada saya. Dan itu bagi saya menyenangkan sekali karena saya bisa jajan dengan nulis waktu itu. Kemudian itu bikin ketagihan saya, ternyata nulis di koran itu duitnya gede dan mengasihkan. Maka saya mulai merambah ke sastra. Saya Puntung itu kan datang ke rumah saya, gue orang nulis yang terus nih kalau gak saya itu majalahnya anak-anak, suplemennya kayak itu bagi Puntung orang ngerti nih. Gue nggak wilayah ini. Saya diarahkan di Jakarta ada majalah Topik, ada majalah Zaman dan sebagainya. Tapi saya tidak disuruh nulis, saya hanya disuruh bikin ilustrasi cerpen dan sebagainya. Saya suka seni rupa. Saya dari lahir memang suka. Banyak lukisan saya di rumah saya. Nah, saya bikin ilustrasi cerpen itu. Nah, suatu ketika saya bikin ilustrasinya cerpen di Bernas. Cerpen orang, kemudian saya ilustrasinya. Saya senang ilustrasinya di ilustrasi ini cerpen, kemudian saya baca cerpennya. Kalau cuma kayak gini aku bisa gitu. Akhirnya aku nulis cerpen. Tidak lagi membuat ilustrasi, tapi saya menulis cerpen dan membuat ilustrasi sendiri. Jadi setiap karya saya kirim ke orang itu cerpen saya dan ilustrasi saya, jadi tak tulis dewe, tak ilustrasi dewe. Pertimbangannya sederhana, honornya double gitu. Untuk duit ilustrasi dan untuk duit karyanya itu. Terus kemudian saya di Taman Islam baru ketemu bahwa ternyata orang menjadi sastrawan itu, menjadi penulis itu sederhana. Kok Ki Hajar itu mengajari saya sederhana. Saya baca buku karya-karya Ki Hajar kan, sederhana. Ternyata seseorang untuk berkarya seni itu sederhana. Ada tiga tahapan, yaitu adalah niteni, niroke, nambahi. Trino di Taman Islam. Kalau saya ada Ki depan itu karena saya mau Taman Islam, bukan karena saya profesor ya. Karena saya alumni Taman Islam. Jadi ya niteni, niroke, nambahi itu trino itu bahwa kalau kamu ingin berkarya, kalau kamu ingin jadi seniman, kamu ingin jadi penulis ya pertama niteni karya-karya orang. Saya itu sangat hafal karya-karya Anwar. Sampai sekarang saya harus baca berapa puisinya saya hafal. Karena saya niteni, niroke kemudian aku nggak puisi kayak Khairil kan dasar kayak. Kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang kan merayu misalnya begitu. Niteni niroke nambah ya akhirnya aku akan bikin puisi karya Khairil tapi aku akan saya tambahi, akan saya bedakan. Namun ternyata itu juga di kalangan teman-teman sastrawan itu menjadi bencana karena contohnya Khairil itu saking getolnya dia niteni niroke nambahi karya-karya Slowersoft, akhirnya Khairil dianggap plagiat oleh Habib Yasin. Karya-karya Khairil, seluruh puisi Khairil itu plagiatnya Slowersoft. Jadi saya kembali ke bertanya dalam hati saya, keliru ya ternyata ketika aku mensuntuki sebuah karya, kemudian aku berkarya, mesti aku bagaimanapun terkontaminasi. Karya-karya lakon saya pasti terkontaminasi karya-karyanya Umang-Umang. Arifin Jenur. Saya sangat mengagumi Arifin Jenur. Pasti terkontaminasi karena seluruh karya Arifin saya baca. Karya-karya penulis saya baca. Saya mengaguminya. Saya sangat mengagumi karya-karya Iwan Simatupang. Merahnya merah dan sebagainya. Saya baca semuanya. Dan banyak terpengaruh ke karya-karya saya.
misalnya saya punya karya perkutut itu pasti terkontaminasi oleh Iwan Matupa. Kemudian saya bikin saya lakon saya itu loh Wasti, kemudian Cinde, itu terpengaruh karya-karya Arifin. Jadi model-model pemikiran Arifin masuk ke saya. Jadi ternyata nggak nyaman ya. Membaca banyak karya pun mempengaruhi. Tidak membaca sulit akan membuat karya yang standar gitu. Maka saya menghindari membaca karya-karyanya Sophocles, Oedipus, itu saya hindari karena bagi saya itu karya-karya buruk. Ora buruk kuwi ya wong nang kalimat dialog-dialog nang sirah marai mumet ora marai pencerahan ora mumet ya. Karya Oedipus kan gitu kan. Oedipus Rex, Oedipus Sang Raja itu puas marai mumet. Itu jadi saya lebih membaca karya-karya lokal. Jadi perjalanan itu dari puisi, kemudian saya ke cerpen, kemudian ke lakon. Kenapa lakon menjadi pilihan saya sekarang? Karena penulis lakon di negeri ini masih sangat langka sekali. Itu terbukti ketika lakon saya berjudul Kakus. Itu saya unggah di Bank Naskah. Kalau teman-teman buka Google tertulis Bank Naskah itu ada karyanya ya. Dan itu luar biasa. Ternyata saking sedikitnya penulis naskah, saking sedikitnya jumlah naskah yang ada di negeri ini, akhirnya naskah itu banyak sekali dipentaskan orang. Sampai tadi siang pun saya masih di WA, kemudian karena di naskah di Bank Naskah itu ada nomor telepon saya, ada email saya. Kalau nggak di WA, di email. Dia minta, Mas saya minta soft copy-nya karena di situ nggak bisa di-download kan. Tak kirim karena bagi saya seneng. Naskahku dikirim, naskahku dipentaskan aku seneng sekali. Tidak pernah aku memikirkan untuk apa itu nggak penting bagi saya karena itu bagian dari yang akan saya torehkan dalam kehidupan saya. Itu adalah bagian dari warisan anak cucu saya bahwa ternyata bapakku itu penulis gitu. Namun yang terjadi saya marah kemarin ketika ada festival teater Segunung Kidul, tiba-tiba naskah saya itu dimainkan tanpa ngomong saya. Saya marahnya bukan karena kamu kok main naskah saya terus honornya bagaimana, bukan itu, tapi marah saya ketika naskah saya kamu mainkan itu mesti keliru. Keliru artinya begini, kamu akan lebih indah kalau kamu ketemu aku dan aku akan menceritakan maksudnya apa gitu naskah ini kan. Kalau dia hanya membaca itu mesti keliru kan. Karena naskah yang dipilih itu naskah keliru. Naskah yang tahu hanya saya gitu. Meskipun itu salah kalau dalam teori sastra kan tidak boleh. Dalam teori sastra kan karya sastra adalah anak tiri dari pengarangnya. Apa yang saya lakukan terhadap teman-teman gunung itu salah bagi saya. Tapi daripada aku main elek, daripada juga grupnya elek orang juara gitu. Yang terjadi kan gini. Ketika saya nulis karya, terus misalnya di Asrafi, teman-teman mau mentaskan apapun bebas, mau menafsirkan apapun bebas, itu maksudnya gitu. Jadi dia adalah anak tiri saya tidak boleh mengawalnya kemudian membantu mengapresiasi, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi ada naskah tertentu memang yang harus tak kawal demi baik semuanya, demi pertunjukannya baik, demi juga nama saya kalau ditulis di situ juga apik, nanti wong delok oh gini kok elek banget karyanya gitu. Karena kalau saya ikut festival itu jaminannya menang. Saya festival teater itu menang kan. Saya mewakili kota itu menang terus. Naskah saya juara terus. Ketika main gunung gitu kok tadi kalah. Saya akan izin nanti. Iki kok iso kalah, naskahnya kok elek. Ternyata mereka nggak bisa. Misalnya di Kakus, ketika orang hanya melihat naskah itu utuh dari mendownload atau kiriman saya tanpa harus dialog, itu terjadinya mesti buruk karena orang ngerti karepku. Ada adegan kan orang ngerti karepe. Ketika saya menulis naskah itu kan saya sudah bayangkan buat blocking ini, adegan yang ini, orang intonasi dialognya seperti ini. Teman-teman si Naura dan Radit tadi kan itu mereka main di sini dengan menafsir sendiri, artinya mencoba memainkan naskah saya, petilan naskah itu yang akan saya pentaskan di 24 besok. Mereka main di sini, saya biar dulu mau belum tak sentuh full itu kan, artinya ada bentuk-bentuk yang sakjane iku dasar gitu. Tapi memang tak biarkan ora apa-apa nang Asrafi nyoba tak tes gitu. Tapi yang itu tadi petilannya kemudian pertunjukan utuhnya nanti ditonton di 24 masih dasar yang mereka tadi. Sangat dasar. Meskipun saya juga ketika nulis itu rada karena saya kan sudah punya niat bahwa ketika saya nulis naskah untuk anak-anak, saya tidak akan meracuni anak-anak dengan bahasa-bahasa yang bagi anak-anak tidak pas. Menulis naskah anak-anak ya harus pas untuk anak-anak, harus pas juga untuk pemain dan harus pas untuk dinikmati. Tapi tadi kan anak-anak memainkan
sebuah peran bagi orang dewasa. Jadi Naura itu yang sedang kelas 3 SMP, Naura itu Naura tadi, itu memainkan apa ya? Naura apa ya? Lek Party itu seorang warga desa yang tua, dituakan. Jadi anak-anak yang main orang tua sebenarnya. Maka dialog-dialognya rada wong bau-bau dewasa gitu. Sebenarnya enggak Aura seneng aku. Tapi dan ini di naskah Timun Mas ini memang harus ada apa? Peran yang peran dewasa, orang tua dan bukan. Tapi sementara pemain saya anak semuanya. Jadi besok itu enggak pas sebenarnya. Bagi saya enggak pas. Tapi ya serah apa lah. Wah, saya enggak ngeracuni banget. Kalau ngeracuni pasti sudah pada protes. Ibunya pada protes, saat bapaknya pada protes. Itu saya kira Mahmud tadi cerita sedikit perjalanan kayak gitu. Jadi ya saya nggak pernah menyangka sih kalau saya kok jadi penulis lakon ya. Dan itu yang dibenci bapak saya kan. Bapak saya kan kepala BRI itu. Jadi Tiro itu bapak saya. Dan tidak pernah dia marah sekali kalau anaknya ada seniman. Dia marah sekali ketika Kuntung itu menjadi seniman. Kuntung nggak kata itu. Dia marah saya jadi seniman. Ketika saya dulu mendaftar diisi dulu masih STSRI ya. Saya daftar jurusan patung. Saya diusir dari rumah. Maunya saya itu masuk jurusan kuliah jurusan manajemen kemudian jadi pegawai gitu. Karena kata belajarnya itu wah laku keras, hanya cukup tanda tangan itu saya sudah jadi pegawai. Dan akhirnya saya keluar, saya betul-betul jadi pegawai BRI dan saya keluar. Semua keluarga saya keluar. Maka bapak saya itu kecewa setengah mati. Karena keinginannya dia itu anaknya semua adalah pegawai BRI. Meskipun bapak saya itu seorang dalang lulusan Abirandul. Nah mungkin itu yang bikin kenapa saya suka kesenian. Bapak saya itu melarang saya berkesenian, tapi tiba-tiba dia itu ya bersenian di rumah itu sering main gamelan, main gambang gitu kan. Di rumah kan banyak kan. Mbah saya itu kan empu gamelan. Lah bagaimana saya tidak tertarik dengan kesenian wong bapak saya itu main gambang. Jadi itu sebenarnya bertentangan di keluarga saya. Namun saya itu ya paling nyaman jadi kayak gini. Bisa kemana-mana. Karena di kantoran terus ketemu orang yang bekerja di kantoran yang muda. Panjang juga ya. Tapi yang menarik hampir ada kesamaan. Setiap anak yang melihat dunia kesenian mesti ada topik keluarga. Ini saya sering mendengar bahwa seniman itu seakan bukan satu harapan yang besar untuk kehidupan yang dibayangkan oleh sebuah pandangan orang tua. Ini sering kita dengar. Saya kira teman-teman akan mengalami itu. Mungkin kalau sekarang mungkin ada pergeseran ya. Mungkin orang tua sekarang lebih egaliter, lebih memahami seni sebagai kreativitas yang menjanjikan karena mungkin media kita sekarang makin luas dan seni barangkali semakin lebih rasional ya dari sisi ekonomi. Dan ada mulai masuk manajemen yang cukup teratur yang ini bisa kita lihat bahwa di Jogja, mungkin saya pakai kolor di Jogja. Kalau di tempat saya Semarang atau di tempat lain barangkali saya tidak bisa mampu mendeteksi. Tapi secara umum saya bisa. Jogja ini hampir setiap hari itu ada kesenian. Dan itu saya lihat dari anak TK sampai ibu-ibu sampai kakak-kakak semuanya itu kesenian. Baik itu karnaval, itu peristiwa budaya, dan itu apapun itu saya kira di Jogja ini hampir semuanya itu seni itu kayak sudah bernafas kebutuhan masyarakat Jogja. Ini istimewa Jogja. Kalau tempat lain mungkin seni itu hanya diminati orang yang betul-betul senang seni, tapi masyarakat tidak terlibat secara aktif. Di sini masyarakat aktif sekali. Ini ilustrasi sedikit tentang bagaimana apa tadi saya bilang bahwa seni kadang-kadang berhadapan dengan keluarga merasa tidak nyaman kalau anaknya atau barangkali sekarang masih ada suaminya jadi seniman kadang juga isinya kurang nyaman dan lain-lain. Tapi itu relatif. Saya kira kita akan mulai lagi Mas Giri. Tadi sudah dijelaskan bahwa Mas Giri itu menulis naskah lakon ini mulai dari kepenyakiran, dari puisi dan lain-lain. Meskipun ini dalam pinggir sastra juga ya. Memang untuk spesialis naskah lakon ini kita sepakat bahwa menulis naskah di Indonesia cukup langka, cukup tidak banyak. Tapi ya banyak yang tidak seperti karya-karya, terutama puisi yang paling banyak. Cerpen, novel mungkin lebih menurut sedikit karena butuh waktu dan juga butuh pemikiran yang sangat panjang. Kalau puisi bisa berapa hari bisa jadi. Meskipun tadi Mas Giri bilang bahwa nulis puisi lebih berat karena memang puisi itu penuh metafor.
Kalau lakon ini kan membaca realitas tadi, niteni, apa lagi sih? Niroke dan nabai. Saya kira ini ilmu taman siswa. Kalau mungkin saya tidak belajar ke situ, bahwa saya menulis naskah itu ya ada eksplorasi, ada observasi, seperti tanda asari, lalu kemudian menguasai diksi, metik dan lain-lain. Diksi itu untuk dialog. Ini hal yang intinya sama. Mas Giri, ketika menjadi seniman terutama, khususnya adalah penulis lakon atau pemain teater atau apapun ya yang terkait dengan dunia Mas Giri, saya fokuskan di sastra lakon. Apakah Mas Giri sudah bisa, ini pertanyaan ini juga konyol, tapi saya tanyakan ini, apakah bisa menjadi bagian dari kebutuhan keluarga? Kalau bahasa lain itu keluarga harus ditopang dari pilihan Mas Giri itu, Mas. Ini pertanyaan yang menarik dan tadinya. Moga, Mas. Sayang sekali Mas Giri ini kan belum penghargaan terhadap karya seni belum tinggi sekali. Saya kan bukan rahasia kenapa saya bisa bertahan di kesenian. Jadi seorang seniman kalau dia itu bisa bertahan berkesenian terus tuh situasi rumah harus aman dulu kan. Saya kan duwe bojo loro. Artinya begini, ketika saya berkeluarga, Mas Giri, jelaskan dulu bojo loro resmi ya. resmi. Oh ya. Gini. Artinya begini. Kecerdasan saya itu punya istri itu seorang kepala sekolah. Jadi urusan dapur di rumah aman itu. Arep tak tinggal mau berhari-hari, tetap saya berkarya berteater bulan-bulan berhari-hari aman gitu. Terus di bujungnya ya butuh yang mandiri itu ya aman gitu, artinya gitu. Seniman ketika dia harus bisa melakukan aktivitas seninya maka situasi rumah harus aman.